Selamat siang, Oma, Opa, Ibu, Bapak, anak-anak, remaja, orang muda, dan seluruh umat dimanapun berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Advent yang pertama, yang disiarkan langsung dari Pusat Pastoral Samadi Keuskupan Agung Jakarta. Misa akan dipersembahkan oleh Romo John SDB. Adapun intensi misa hari ini, yang pertama, untuk pemulihan kesehatan bagi Pak Ari, Ibu Popi, Pak Subagio, dan Ibu Lia. Yang kedua, ulang tahun Bapak Andi Janto Singgi dan Ibu Desi Pani. Saudara-saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi pada hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudari-saudara, para oma, opa, anak-anak muda dan remaja yang saya kasih dalam Kristus. Pertama-tama, selamat tahun baru liturgi kita. Hari ini kita mengawali tahun baru liturgi dengan mulai hari Minggu pertama masa Advent. Dan kita semua akan dibimbing oleh Tuhan melalui sabdanya untuk memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Melalui para nabi dan juga Tuhan Yesus Kristus sendiri akan mengingatkan kita supaya selalu memiliki harapan kepada Tuhan. Itulah pesan untuk pekan pertama masa Adventus ini. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita. Kita mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan berikan pengampunan yang berlimpah kepada kita semua. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau sendiri berkenan untuk menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putramu itu, sehingga kami pun pantas mengalami karya keselamatan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasehati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena merasa cemas berhubungan dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu itu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, janganlah sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu semua mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi
pada waktu itu, dan supaya kamu dapat tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sekasih dalam Kristus, kita memulai tahun baru liturgi kita. Dan peristiwa tahun baru liturgi itu dimulai dengan perayaan hari Minggu pertama masa Advent ini. Dan ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari awal tahun liturgi atau pada masa memulai Advent ini. Yang pertama, kalian bisa melihat gaun yang pastor pakai, warnanya ungu. Selain gaun yang pastor pakai, ya kiranya kain altar, tapi yang lebih dari itu adalah lilin yang ada di samping ini. Ya, ada lilin-lilin yang disebut lilin-lilin Advent, atau orang biasa sebut Corona Advent. Dan di sini ada 3 lilin yang berwarna ungu dan 1 lilin berwarna pink. Sebenarnya sih masih ada 1 yang putih ada di tengah. Lilin berwarna ungu, pastor menggunakan gaun berwarna ungu, ya, sebagai suatu simbol yang sangat indah di dalam masa Advent ini, yaitu simbol pertobatan kita, simbol transformasi diri kita, berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih layak di hadirat Tuhan. Mari kita fokus pada lilin yang sedang menyala, yang warna ungu ini. Lilin yang pertama yang menyala ini, orang biasa sebut lilin para nabi. Kenapa lilin para nabi? Karena memang selama masa Advent kita akan berjumpa dengan nabi-nabi yang nubuatnya itu memberi rasa optimisme, memberi harapan kepada kita semua tentang kedatangan Kristus, satu-satunya penyelamat kita. Karena itu biasa disebut ini lilin para nabi. Orang juga biasa menyebutnya lilin harapan. Benar, lilin harapan. Karena para nabi, misalnya hari ini kita berjumpa dengan Nabi Yeremia, tapi nanti ada nabi-nabi yang lain, itu membawa kita pada suatu harapan. Harapan akan hidup baru yang Tuhan janjikan kepada kita. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar pada hari Minggu ini juga memiliki nuansa harapan. Tidak hanya lilin harapan atau lilin para nabi, tapi betul di dalam bacaan pertama kita berjumpa dengan seorang nabi besar, Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dalam nubuatnya dalam bacaan pertama memberi harapan kepada kita. Apa harapan yang Nabi Yeremia sampaikan kepada kita? Yang dia sampaikan adalah bahwa akan tumbuh sebuah tunas keadilan. Bahkan pada bagian terakhir dari bacaan pertama, kita mendengar sebuah kalimat yang sangat indah. Tuhan sendiri akan dipanggil atau disapa sebagai Tuhan keadilan. Ini adalah sebuah harapan. Boleh dikatakan ini adalah sebuah Injil yang membawa harapan kepada kita yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kalau kita coba memahami tunas keadilan atau Tuhan adalah keadilan kita, maka tentu pikiran kita tertuju pada Kristus yang kita imani. Yesus anak Daud, dialah Tuhan keadilan kita. Sekali lagi, ini adalah sebuah Injil harapan, kabar sukacita harapan kita. Kemudian dalam bacaan kedua, kita mendengar Santo Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, di mana kita diingatkan
bahwa ternyata ada harapan juga di sana. Harapannya adalah apa? Harapannya bahwa kita semua itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kudus. Meminjam apa yang dikatakan Paulus dalam bacaan kedua, supaya kita itu hidup tak bercacat dan kudus di hadirat Tuhan, sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus. Lagi-lagi ini adalah harapan, sebuah optimisme. Bahwa setiap orang itu memiliki pergumulan dalam kehidupan, tapi Tuhan selalu berjanji. Tidak hanya sebagai tunas, menumbuhkan tunas keadilan, tetapi Dia juga menghendaki kita untuk menjadi tidak bercacat dan kudus di hadirat-Nya, sambil kita menantikan kedatangan Kristus sendiri. Kemudian dalam bacaan Injil, kita mendengar Tuhan Yesus punya cara untuk mengedukasi kita dalam Injil suci hari ini. Mula-mula Dia menghadirkan situasi chaos, situasi yang kacau balau yang menakutkan kita. Benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang akan gelap. Kemudian ada goncangan-goncangan di langit. Belum di bumi ada deru lautan yang membuat orang mati karena merasa cemas dengan kehidupannya. Tapi di saat seperti itu, orang tidak harus tinggal di dalam penderitaan, di dalam ketakutan. Tuhan justru memberi harapan. Harapannya apa? Pada saatnya nanti Dia akan datang dalam kemuliaannya di atas awan. Dan pada saat itulah, tadi penginjil Lukas mengatakan, pada saat itulah kita semua harus bangun, mengangkat kepala kita, mengangkat mata kita, karena saat penyelamatan itu sudah dekat. Karena itu, kalau ini adalah sebuah nada optimisme, penuh dengan harapan pada kita, maka kita perlu mengisinya dengan mawas diri dan berdoa. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang begitu indah yang kita dengar pada hari ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang muda, kor yang hebat pada Pranekaristi ini? Tuhan mau katakan apa? Yang pertama, kita benar-benar hidup di hadirat Tuhan kalau kita punya harapan. Hai orang-orang muda, kalian harus punya harapan. Santo Yohanes Paulus kedua, ketika berjumpa dengan orang-orang muda, dia selalu mengulangi kata yang saya sampai hafal. Kalau dalam bahasa Inggris, dia mengatakan, do not be afraid. Kalau dalam bahasa Italia, dia selalu mengatakan, non abbiate paura, jangan takut. Kalian sebagai orang muda harus punya harapan. Amin. Harus. Paling kurang sebentar nyanyi lebih semangat lagi. Itu punya harapan. Jadi kita harus punya harapan. Yang lain-lain bisa hilang, tapi selalu ada perkataan masih ada harapan. Apakah kita juga punya kegagalan-kegagalan? Kita juga pernah kehilangan harapan? Iya. Kita semua pasti pernah mengalami kehilangan harapan. Tapi apakah kita tetap tinggal dalam kehilangan harapan? No. Enggak ada. Karena kita punya Tuhan. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, kita itu lebih dari pemenang. Karena itu, kenapa harus kehilangan harapan? Harus selalu punya harapan. Itulah yang paling penting. Karena itu dalam pekan pertama masa Adventus, kita memang mengalami goncangan iman. Mengalami kecemasan-kecemasan dalam hidup. Itu semua orang mengalami. Sebagai umat, saya sebagai Romo, sama. Kita pasti mengalami goncangan iman, kita pasti mengalami kecemasan tertentu, tapi Tuhan selalu ada. Ketika kita mengalami kecemasan, ingat perkataan Tuhan dalam Injil hari ini. Bangunlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Itu orang yang punya optimisme. Itu orang yang punya harapan.
Ketika mengalami tantangan-tantangan tertentu dalam kehidupan, ingat Tuhan kita itu keadilan. Ketika kita mengalami goncangan tertentu dalam hidup, ingat Tuhan itu menghendaki kita hidup layak di hadirat-Nya. Betapa Tuhan yang kita imani itu luar biasa. Karena itu dalam pekan pertama masa Adventus ini kita sudah dikasih semangat. You harus punya harapan. Kalau tanpa harapan, orang-orang muda kamu akan cepat tua. Benar. Tapi kalau punya harapan, masa kalah sama oma-oma yang ada di sini, sama opa-opa yang di sini, penuh harapan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudariku, setelah kita diberikan pengharapan dan rasa optimisme melalui sabda Tuhan, mari kita lanjutkan ibadat suci kita ini. Silakan berdiri, kita melanjutkan ibadat suci dengan mendoakan doa, aku percaya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudari-saudara terkasih, mari kita bersama-sama dengan penuh harapan memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa memperkenankan gerejanya pada masa Advent ini memperbarui diri sehingga mampu menanggapi keinginan semua orang yang bertekad baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi agar ucapan selamat Natal dan Tahun Baru para pemimpin nanti didukung benar-benar oleh usaha nyata mereka, sehingga menandai damai sejahtera sejati bagi dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa pada masa Advent ini membangkitkan harapan baru bagi mereka yang kini tertindas hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa membimbing agar kita makin saling menghormati pribadi dan maksud baik sesama kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan padamu dengan penuh harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini Engkau satukan dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga mendamaikan kami dengan Dikau, serta mendatangkan perdamaian di atas muka bumi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran dia, bersama dia, dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Karena Engkau
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran Putramu Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi Suci ini. Semoga tubuhnya yang telah kami sambut ini menghidupkan pengharapan kami akan dunia baru, sehingga kami juga boleh bertahan dalam pesiarahan menuju kepadamu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita menutup perayaan Ekaristi, kita doakan satu kali Salam Maria di masa novena menuju Hari Raya Bunda Maria di Kanung Tanpa Noda, sambil kita mempersembahkan semua intensi kita pada hari Minggu ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.